Hai, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan Ibu Debbie. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik kelas 3 SD, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 6. Amati gambar berikut. Kemudian, sebutkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Tambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar terlihat sebuah keluarga yang sedang berdoa sebelum makan. Ya, kita bisa melihat mereka sedang berdoa dan di depan mereka ada makanan. Berarti mereka sedang berdoa sebelum mereka makan. Nah, sesuai dengan kalimat perintah yang tadi sudah Ibu Debbie bacakan, kita akan menyebutkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Tapi sebelumnya masih ingatkah kamu apa saja ciri makhluk hidup? Yang pertama, makhluk hidup itu bernapas, makhluk hidup itu bergerak, bertumbuh dan berkembang, membutuhkan makanan dan minuman, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Nah, itu harus selalu kamu ingat ya. Berdasarkan gambar yang kita lihat ini, ciri makhluk hidup yang sesuai dari yang sudah Ibu Debbie sebutkan tadi apa? Iya, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Ya, karena mereka terlihat di gambar mereka sedang berdoa sebelum makan. Maka ciri makhluk hidup yang sesuai dengan gambar adalah membutuhkan makanan dan minuman. Nah, setelah kita mengetahui ciri makhluk hidup yang sesuai berdasarkan gambar, sekarang kita akan buat kalimat penjelasan ya mengenai gambar ya, masih berhubungan dengan ciri makhluk hidup tadi. Kemudian kita akan tambahkan mengenai sikap baik yang harus dilakukan. Nah, seperti ini contohnya. Makhluk hidup perlu makanan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Nah, jadi untuk menjelaskan gambar, ya, untuk membuat kalimat berdasarkan gambar, ya, yang pertama tadi harus tahu dulu ciri makhluk hidup yang sesuai dengan gambar apa. Kemudian kalau sudah tahu, kamu bisa kembangkan kalimat-kalimatnya dan ditambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan berdasarkan gambar. Nah, sekarang kita akan mengamati gambar yang kedua. Amati gambar berikut, kemudian sebutkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Tambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar. Nah, kita perhatikan pada gambar ini terlihat ada sebuah keluarga ya yang sedang olahraga sepertinya ya. Ada anaknya sedang berlari, kemudian orang tuanya sedang berjalan, ya, sedang melakukan aktivitas olahraga mereka. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat ciri makhluk hidup yang sesuai adalah makhluk hidup itu bergerak. Nah, kalau kita sudah mengetahui cirinya, sekarang kita kembangkan menjadi kalimat, kita jelaskan, lalu menambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan. Nah, seperti ini contohnya. Makhluk hidup perlu bergerak. Salah satu kegiatan bergerak yang bisa kita lakukan adalah dengan berolahraga, berjalan, dan berlari. Olahraga membuat tubuh kita menjadi sehat. Cara bersyukur atas karunia kaki untuk berjalan bisa dilakukan dengan cara memelihara kaki. Menggunakan sepatu atau sandal agar terhindar dari benda berbahaya. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah ada dua contohnya. Tadi perhatikan gambarnya, diamati, kemudian sesuaikan ciri makhluk hidup yang cocok sesuai gambar, kemudian tambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan. Nah, untuk gambar yang ketiga, kita amati.
Pada gambar terlihat ada seorang anak laki-laki yang sedang berdiri ya. Ini pada siang hari ini karena ada gambar matahari. Terlihat anak tersebut sepertinya sedang memejamkan mata ya, sepertinya merasa silau gitu karena cahaya matahari. Nah, coba kita amati ciri makhluk hidup apa yang sesuai dengan gambar. Iya, cirinya yang sesuai dengan gambar adalah makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan ya, rangsangan. Kemudian kalimat penjelasannya kita kembangkan seperti berikut. Makhluk hidup menanggapi rangsangan. Salah satu contoh manusia menanggapi rangsang adalah ketika melihat cahaya yang menyilaukan mata. Maka secara cepat kita akan menutup mata dengan tangan. Kemampuan spontan tersebut Tuhan berikan untuk menjaga organ tubuh kita. Salah satu cara mensyukurinya, kita harus menjaga mata untuk tidak terlalu lama dan dekat saat menonton televisi, karena itu akan sangat merusak mata. Jadi sudah 3 contoh ya, Ibu Dewi jelaskan untuk mengamati gambar, kemudian menyebutkan ciri makhluk hidup yang sesuai dan menambahkan penjelasan mengenai sikap baik. Jadi kamu bisa menambahkan kalimat penjelasannya itu bisa sampai 5 kalimat ya, seperti ini. Yang penting harus berhubungan dengan gambar yang diamati. Menjaga kesehatan dengan cara menjaga makanan, makan sesuai kebutuhan, dan berdoa sebelum makan adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Menjaga tubuh agar tetap sehat dengan cara berolahraga juga merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas karunia keluarga yang diberikan oleh Tuhan dilakukan dengan cara bersikap saling menyayangi. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Bersyukur merupakan salah satu cara mengamalkan sila pertama Pancasila. Tuhan sangat menyayangi makhluk ciptaannya. Tuhan juga sayang terhadap makhluk ciptaannya yang saling menyayangi. Saling menyayangi sesama termasuk contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, ini diingat ya. Pengamalan sila pertama Pancasila yaitu tadi bersyukur. Nah, kemudian saling menyayangi makhluk ciptaan Tuhan. Ya, itu adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Amati gambar ikan berikut ini. Nah, perhatikan di sini ada gambar ikan, kemudian ada beberapa bilangan yang dijumlahkan, tapi belum ada hasilnya ya. Selesaikan soal yang ada pada gambar ikan tersebut. Warnai dengan warna merah bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan lebih dari 5.000. Warnai dengan warna kuning bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan kurang dari 5.000. Warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan sama dengan 1.000. Nah, perhatikan, sekarang kita akan mencari hasil dari setiap penjumlahan. Yang pertama, 500 ditambah 500. Diingat ya, kalau menjumlah dengan menggunakan penjumlahan ke bawah, kamu harus perhatikan nilai tempatnya, jangan sampai salah ya. 500 tambah 500, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 5 tambah 5, 1000. Nah, di sini hasilnya 1000 sesuai dari soalnya tadi bahwa jika hasilnya sama dengan 1000 maka akan diberi warna biru. Selanjutnya 4000 ditambah 900. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 9, 9, 4 tambah 0, 4. Hasilnya 4.900. Di sini hasilnya kurang dari 5.000, maka akan diberi warna kuning. Yang ketiga, 3.000 tambah 2.500. Hasilnya
5.500. Di sini hasilnya lebih dari 5.000, maka akan diberi warna merah. Lalu 2.300 tambah 1.300, hasilnya 3.600. Hasilnya ini kurang dari 5.000, maka akan diberi warna kuning. Kemudian 4.000 ditambah 3.500, hasilnya 7.500. Di sini hasilnya sudah lebih dari 5.000, maka akan diberi warna merah. Dan yang terakhir 700 tambah 700, hasilnya 1.400. Di sini hasilnya kurang dari 5.000 dan akan diberi warna kuning. Nah, sekarang di sini ada tugas yang harus kamu kerjakan. Yang pertama ada tugas bahasa Indonesia. Amati gambar berikut, kemudian sebutkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Tambahkan penjelasan mengenai sikap yang baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, yang pertama ada pada gambar ini ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan penjelasan yang sudah Ibu buat tadi. Yang pertama, kan sudah Ibu Debbie sudah buat 3 contoh ya, 3 contoh gambar tadi sudah Ibu buat. Nah, sekarang ini lanjutannya. Tadi di 3 contoh tadi sudah dijelaskan ada gambar yang pertama tadi ciri makhluk hidup yang membutuhkan makanan dan minuman. Kemudian ada ciri makhluk hidup bergerak dan ada ciri makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Nah, perhatikan untuk gambar ini, kamu lihat pada gambar ini di sini ada satu keluarga besar ya. Ada nenek, kakek, ayah, ibu, kemudian ada paman, sepupu dan anak-anaknya. Nah, dari gambar ini ciri makhluk hidup apa yang cocok, yang sesuai dengan gambar ini. Kemudian nanti kamu buat penjelasannya dan tambahkan penjelasan mengenai sikap yang baik yang harus dilakukan ya, kalau bisa minimal 5 kalimat ya, paling sedikit 5 kalimat. Kamu bisa perhatikan kembali contoh yang tadi. Nah, yang kedua masih sama dengan yang tadi, tapi di sini dengan gambar yang berbeda. Kamu perhatikan pada gambar ini ada gambar satu keluarga yang sedang berdiri di depan rumah. Nah, berdiri di depan rumah pada pagi hari dan sedang mengangkat tangan. Nah, kalau sedang mengangkat tangan, ini seperti apa ya? Mereka sedang melakukan apa ya? Dan ciri makhluk hidup apa ya yang sesuai dengan gambar ini? Ayo diingat kembali ya. Kemudian jangan lupa buat penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan yang berkaitan dengan gambar. Sama seperti tadi, buat penjelasan, kalimat penjelasannya minimal itu paling sedikit 5 kalimat ya. Kamu bisa perhatikan kembali contoh yang tadi. Kemudian untuk tugas yang kedua ada tugas matematika. Ada 3 soal. Di sini kamu kerjakan ya, kamu perhatikan di sini 3 soal ini adalah soal cerita. Yang pertama, Pak Ahmad baru saja memanen padinya dengan total 2.425 kg. Lalu Pak Jaya juga menghasilkan panen padi dengan total 1.637 kg. Berapakah jumlah padi yang dipanen Pak Ahmad dan Pak Jaya? Nah, perhatikan pertanyaannya. Yang ditanya jumlah, sama ya seperti penjelasan Bu Debbie sebelumnya. Ini tetap penjumlahan. Jadi kamu tentukan hasil penjumlahannya, jangan lupa menggunakan penjumlahan ke bawah. Ya, untuk nomor 2 dan nomor 3 juga sama ya. Yang ditanya jumlah, yang nomor 3 ditanya total. Sama itu ya, yang ditanya juga jumlah. Jangan lupa tuliskan penjumlahan ke bawahnya. Jangan hanya hasilnya ya, Nak. Oke, Ibu Debbie ingatkan kembali, tulis tugasnya dengan rapi dan harus dikerjakan sendiri atau ditulis sendiri ya, Nak. Jangan dituliskan oleh orang lain. Sekian dulu pembelajaran dari Ibu Debbie hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu. Selalu semangat belajar dan jaga kesehatan.